به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة من أحوال أهل النار. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini di petang hari Senin yang mudah-mudahan diberkahi ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah memahami, kemudian diberi kekuatan untuk melaksanakan dalam amalan-amalan kita sehari-hari. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam hendaknya selalu kepada baginda Nabi alaihi assalatu wassalam, yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang senantiasa mencintainya dan dengan demikian kita pun mengikutinya. Mudah-mudahan salawat dan salam kita berbuah kebaikan dan syafaat pada hari bertemu dengannya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, itu sudah nyata, kebenaran itu sudah terlihat, maka tidak ada kata ragu dan terlambat. Karena alal haqqi, kata seperti kata Muaz ibn Jabal, nurun, ada cahaya yang menerangi. Al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj. Kebenaran itu terang benderang dan kebatilan itu lajlaj, jalannya gelap dan sempit. Banyak orang sudah terang baginya kebenaran, tetapi karena tidak cepat menerima, akhirnya hilang. Dalam sejarah, ketika Nabi alaihi salatu wassalam berdakwah di Makkah, orang-orang Quraisy menghalangi dakwah beliau. Sampailah di masa perdamaian Nabi alaihissalatu wassalam dengan orang Quraisy. Mereka, para petinggi Quraisy, dalam misi dagang mereka ke Syam, terdengar oleh Kaisar Romawi Timur, yaitu Herakl atau Heraklius. Maka dia perintahkan orang-orangnya untuk menangkap dan membawa Abu Sufyan, pimpinan kafilah dagang, dan para anggotanya untuk diinvestigasi, ditanyakan, karena berita tentang Nabi sudah sampai ke Romawi, maka dia ingin mendengar langsung tentang Nabi kita alaihi salatu wassalam yang sudah diberitakan sebelumnya dalam kitab-kitab samawi, dalam Taurat,
Talmud, dalam Injil, perjanjian baru, perjanjian lama, sudah diberitakan. Allah sebutkan allazina atainahumul kitabah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Begitu detail, begitu diperincinya tentang Nabi SAW dalam kitab-kitab mereka. Ibaratnya ya kita menunggu seseorang yang pasti akan datang dengan sifat-sifat, dengan ciri-ciri. Nah, ketika sampai di depan Heraklius penguasa, dia kumpulkan para punggawanya, para menterinya, para pemuka agama Nasrani, karena dia adalah termasuk penganut agama Nasrani yang taat, dan dia termasuk juga salah satu ulamanya. Ya, Heraklius termasuk orang-orang yang punya ilmu, yang menjadi pemimpin. Jadi maka dia tertarik untuk mengenali tentang Nabi alaihissalatu wassalam. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia hadirkan Abu Sufyan dengan para pemuka Quraisy lainnya. Abu Sufyan diletakkan di depan sendiri, sedangkan anggotanya duduk di belakang. Tujuannya seperti dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah dan As-Sahih, tujuannya adalah ketika ditanya ke Abu Sufyan pertanyaan tentang Nabi alaihissalatu wassalam, ya, bagaimana tentang Nabi alaihissalatu wassalam, nanti ditanyakan kepada yang belakang dengan memberi isyarat ngangguk atau menggeleng. Apakah seperti yang dikatakan oleh Abu Sufyan, mereka tinggal ngangguk atau menggeleng? Karena kalau berhadapan Abu Sufyan bisa saja main kejap mata kan, bisa saja main kode-kode. Tapi karena duduk belakang, yang kedua bisa saja dia takut nanti di perjalanan dibuli nanti gara-gara kamu, katanya. Maka Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu ketika itu belum masuk Islam, subhanallah, ditanya hal kana ahadun min abaihi malikan, apakah dia Muhammad itu ada di antara ayahnya atau dari antara datuknya yang dulu jadi raja? Kata Abu Sufyan, lah, dia dah keturunan kerajaan. Berarti kata Abu Sufyan, benar itu, karena Nabi bukan dari keluarga kerajaan. Karena kalau dia dari kerajaan, orang akan bilang ini orang ingin mengembalikan kejayaan dinasti keluarganya, maka dia berdakwah. Kalau ini tidak ada sama sekali. Hal huwa fikum zunasab, apakah dia di kalangan kalian orang yang nasabnya dikenal dan nasabnya terhormat? Kata Abu Sufyan, iya, wa inna zunasab. Nah, dia di sisi kami adalah termasuk orang yang punya nasab yang terpandang. Lalu tanya kepada orang itu, benar? Iya. Sambil ngangguk ya. Kalau bersuara nanti direkam yang dikenal nasabnya. Ya, tidak ada Nabi yang tak jolir. Nabi semuanya jelas nasabnya. Hal yatba'uhu, apakah diikuti oleh akabiru am du'afa'uhum, apakah diikuti oleh orang-orang petinggi atau orang-orang lemah? Abu Sufyan bilang bal yatba'uhu ad-du'afa wal ma'dumun, bahkan diikuti oleh orang-orang lemah. Katanya lagi, iya betul, kata beliau, wa kadzalika al-anbiya la yatba'uhum illa ad-du'afa. Maksudnya di awal-awal dakwah, orang-orang yang tidak punya
kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan ini dan itu. Karena kalau sudah ada kepentingan, susah meninggalkan. Sampai ditanya semua pertanyaan-pertanyaan, maka kalau ibaratnya nilai 100. Dari 100 nilainya 100, benar persis. Dan Abu Sufyan, subhanallah, di antara akhlak orang Arab yang mungkin tidak terdapat atau jarang terdapat pada orang selain Arab adalah sifat sidq, selalu jujur. Di masa jahiliyah sendiri, kalau nak jadi pemimpin kabilah wajib bersifat jujur, benar, sidq. Karena itulah sebabnya mereka jadi orang-orang pemberani. Karena mainannya pedang. Orang main pedang itu tidak ada yang tidak pemberani. Orang pemberani berbentuk karakternya sidq, jujur. Padahal apakah di antara pertanyaan yang ditanyakan, apakah dia pernah berkhianat? Hal yaghdir, apakah dia mengkhianati perjanjian? Kata Abu Sufyan, kalau bukan karena takut saya pernah dicatat oleh orang-orang ini, orang Quraisy, orang Arab, bahwa saya pernah berdusta, saat itulah sebenarnya saya harus bisa berdusta. Sah? Nah, ya karena memang namanya peperangan itu ada ininya. Tapi dia hanya bilang, kami nggak tahu, sebab kami sekarang dalam perjanjian, apakah dia nanti jujur atau tidak. Itu aja bilang. Padahal kata Abu Sufyan, kalau bukan karena itu, laula anni khasyitu ayathiru annil kadhiba lakadzabtu yauma idzin. Kalau bukan karena takut nanti orang Arab pernah mencatat saya sebagai pendusta, itulah saya pendusta. Karena kami perlu bantuan orang-orang Romawi untuk menghalangi dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti pada hari ini, orang-orang yang menentang dakwah-dakwah kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mereka akan menggunakan segala cara. Fitnah, berbohong, berkata tidak benar, tidak tahu sejarah, tidak tahu kronologi suatu masalah, tapi berbohong, menuduh ini dan sebagainya. Sampai masjid, masya Allah, dihalangi dibangun. Kalau sudah dibangun, disebut masjid dirar. Padahal mereka paham yang namanya masjid dirar. Al-Quran jelas mengatakan, walladzina ittakhadhu masjidan diraran. Sama Ustaz? Diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Nah, yaitu orang yang menjadikan masjid dirar untuk mendatangkan kemudaratan bagi orang-orang beriman. Apa kemudaratan bagi orang beriman? Adalah menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Maka disebutkan wa kufran, dan kekufuran. Orang kafir tidak mungkin bangun masjid. Lain yang maksud kufur apa? An-nifaq, orang-orang munafik. Kemudian wa tafriqan bainal mu'minin, memecah belah kaum mukminin, menghidupkan sunnah, menghidupkan Al-Quran. Itu bukan memecah belah, tapi menghidupkan bid'ah, menghidupkan khurafat, takhayul. Itu yang memecah belah. Karena tidak mungkin sunnah memecah belah. Karena Nabi SAW menyatukan umat manusia dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kemudian wa irsalan liman haraballaha wa rasulah. Kemudian untuk menjadi tempat bagi musuh-musuh Allah yang memerangi Allah dan Rasul untuk bersekongkol membuat makar di dalamnya. Makanya Nabi SAW diberitahu oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, masjid itu mesti diruntuhkan. Karena apa? Pertama yang menjadi otaknya adalah Abu Amir Ar-Rahib, orang yang murtad, bukan orang murtad, yang memerangi Islam dari awal. Dia adalah seorang yang tanassar, beragama Nasrani. Kemudian dia dipanggil oleh Kaisar, orang-orang pemimpin Romawi, kami akan bantu kamu, berbuat makar dengannya. Kemudian bersekongkol dengan kaum munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul di Madinah. Dan mereka sepakat membuat masjid dekat Masjid Qubah. Allah tahu hatinya. Lalu menerapkan ini pada masjid-masjid yang dimana di masjid-masjid yang tak hidup sunnah, tak boleh mengaji, lalu dibawa masjid untuk dapat mengaji sunnah dengan benar.
lalu dilekatkan kalimat masjid dirar. Ngaji tak boleh, bikin masjid tak boleh. Ini lebih parah dari abu yang ngurus Masjidil Haram dulu. Ya, ngaji tak boleh. Karena apa? Karena menghidupkan sunnah Nabi, menolak bid'ah. Lalu dilarang bikin masjid, disebut masjid dirar. Anda yang menjadikan dirar. Karena dirar itu adalah memerangi Allah dan Rasul, dan bid'ah adalah sebesar-besar perang terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau sampai bid'ah membawa kepada kesyirikan, baik syirik kecil maupun kesyirikan besar. Masjid-masjid yang di dalamnya ada kuburan aman dari antum, aman. Masjid-masjid yang di dalam pekuburan juga aman, padahal itu jelas dilarang oleh Nabi alaihissalam. Dan masjid-masjid yang juga berdekatan, yang tidak menghidupkan sunnah Nabi pada umumnya, aman. Tapi kalau ada masjid yang menghidupkan sunnah Nabi, dapat gelar masjid dirar. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi itu memanglah makar dari dulu yang memusuhi dakwah-dakwah kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tahu tak antum, Imam Asy-Syafi'i di mata kaum Mu'tazilah adalah bukan ahlu sunnah, dhalun mudillun. Seperti kata setelah berdebat Bishr al-Marisi dengan Imam Asy-Syafi'i, kembali dia kepada kaumnya, kepada orang-orang yang sepaham dengannya. Sabar saja kawan, sebab sekarang yang memimpin adalah Harun ar-Rasyid yang pro kepada kaum sesat. Masya Allah, Harun ar-Rasyid karena membela Syafi'i dianggap pro pada kaum tersesat. Bahkan mereka mengatakan dalam bisik-bisik mereka, namanya ar-Rasyid tidak benar ini, namanya iblis itu seharusnya. Karena apa? Setelah Imam Syafi'i diadukan oleh orang-orang yang memusuhi sampai ke depan Harun ar-Rasyid, akhirnya terbongkarlah bahwa sebenarnya Imam Syafi'i yang tak diragukan loyalitasnya pada pemerintah, yang tidak diragukan ilmu dan ilmunya tentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi orang yang mengadukan adalah orang-orang yang ada kepentingan, orang-orang yang tersesat jalan. Tapi yang sesat menurut mereka siapa? Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Gara-gara dia membela Asy-Syafi'i, maka Bishr al-Marisi kalah debat dengan Imam Syafi'i. Dia debat Imam Syafi'i, kalah dia, tapi keluar menang. Ayo bayang, dia kalah debat tapi keluarnya menang. Akhirnya dia bawa kawan-kawannya berdebat dengan Imam Syafi'i lagi, ramai-ramai, tambah kalah pula. Kalah juga. Akhirnya apa yang terjadi? Timbul fitnah. Nasallahu salamah. Jadi mereka dalam bicaranya Asy-Syafi'i ini adalah ahli bid'ah, mereka lah yang ahlus sunnah. Jadi jangan heran sih, sebab dulu Abu Jahal dan Abu Lahab juga menganggap Nabi ahli pemecah belah, ahli bid'ah, saba'ah, orang-orang yang merubah-rubah agama, padahal mereka lah yang sebenarnya merubah agama sebelumnya. Oleh sebab itu makanya wasbiru ahla sunnah, bersabarlah wa'ala sunnah, karena gelar itu gelar yang peributkan, dan kenyataan bantu terlihat ketika kita terapkan item per item, lalu kita dudukkan ini seperti apa Nabi dan para sahabatnya. Kan sunnah itu qauliyah, fi'liyah, taqririyah. Cari di 3 sunnah itu, ada nggak amalan itu? Kalau ada berarti dia sunnah, kalau tidak ada berarti itu. Tapi Mu'tazilah, al-mutakallimin menganggap itu sebagai sunnah. Anggapan, klaim, kullu yad'i bilaila wa laila tuqri bizalik. Nah, bizaka. Mereka mengklaim semua ada hubungan dengan Laila, mengatakan sunnah, tapi adalah pembenci sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena menurut mereka itu sunnah itulah menurut pemikirannya. Demikian juga dengan Imam Ahmad rahimahullah. Maka heran kalau Masjid Ahmad bin Hanbal dihalangi dibangun. Sebab Imam Ahmad di mata para pemikir dulu juga adalah sesat, menyesatkan. Bayangkan 4 khalifah menyiksa Imam Ahmad. Karena apa? Karena pembisiknya adalah Mu'tazilah. Qadil Qudat, kira MA-nya, Mahkamah Agungnya adalah Mu'tazilah. Coba bisa dibalik seperti itu ya. Orang-orang yang membaca hadis tidak pandai,
Orang-orang yang menafsirkan hadis tidak pakai hadis, tidak pakai Quran, tapi pakai pikiran, lebih sunnah dari Imam Ahmad yang setiap bicaranya pakai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu ada lagi yang buat fitnah, Imam Ahmad kalah debat dengan Mu'tazilah. Maka diperlukanlah ilmu kalam seperti rintis oleh Ibnu Kullab, kemudian diwarisi dengan sempurna oleh Abul Hasan Asy'ari, kemudian Abu Mansur Al-Maturidi. Kenapa? Imam Ahmad tidak mampu kalau hanya punya Quran dan Sunnah, harus melalui metode ilmu al-kalam. Untung Imam Ibnu Katsir mencatat, ya, Ibnu Muqrim mencatat, dan masih banyak ulama sunnah yang mencatat bahwa Imam Ahmad yang sebenarnya tidak suka debat, tapi karena dipaksa oleh Mu'tasim, seorang khalifah Amir Mukminin, untuk berdebat dengan pentolan Mu'tazilah yang notabene adalah pejabat tinggi negara, ya, pejabat tinggi tidak, atau Mahkamah Agung, Qadil Qudat, pejabat tinggi dah. Lalu mereka bersekongkol untuk menjatuhkan hukuman pada Imam Ahmad bahwa beliau adalah dhalun mudil. Gimana caranya? Dibuat isu Imam Ahmad kalah debat, padahal ternyata semua pertanyaan yang diajukan oleh kaum Mu'tazilah, mereka ramai-ramai, Imam Ahmad sendiri, mereka bebas, Imam Ahmad dirantai kaki dan tangannya. Mereka duduk dengan pakaian kesebaran, Imam Ahmad sambil berdiri. 3 hari berdebat. Dalam ketiga harinya mereka semuanya tak bisa menjawab. Akhirnya Al-Mu'tasim dan mulai melembut waktu itu. Al-Mu'tasim dan mulai melembut, dan nampak baginya sebenarnya kebenaran itu. Cuman datang lagi syaitan yang namanya Ahmad bin Abi Du'ad tadi. Ya Amirul Mukminin, wallahi demi Allah, Ahmad dhalun mudil, sesat menyesatkan. Kemudian bayangkan, hai Amirul Mukminin, kalau kau bebaskan dia sekarang, apa yang terjadi? Orang-orang akan mengatakan 2 khalifah keliru, ayahmu Al-Ma'mun dan engkau sendiri. Mau tidak dibilang berbuat zalim? Kalau seorang presiden dibisikkan seperti itu, kalau kau bebaskan si fulan, engkau dibilang orang salah. Mau tidak? Siap tidak disalahkan? Woi, siap tidak? Antum tidak pernah jadi khalifah, itu masalahnya. Ternyata Ahmad yang benar, Ma'mun salah keliru, anda salah keliru. Akhirnya berubah lagi sikap Al-Mu'tasim. Akhirnya tetap Imam Ahmad tidak dibebaskan. Jadi Imam Ahmad adalah sesat menyesatkan bagi mereka. Ya, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi sekali lagi, ketika kebenaran itu nampak, dia bilang besok ajalah. Tidak langsung dieksekusi. Akhirnya Al-Mu'tasim tetap menyiksa Imam Ahmad, menjara Imam Ahmad. Walaupun jasa besar Islam kita tidak lupakan. Ya, seorang wanita berteriak di Amuria di sana dekat Uni Soviet sana, lalu didengar oleh Mu'tasim di Madinah, dia bersumpah, saya tidak akan mandi junub sampai Amuria dibebaskan dari orang kafir. Apa maksudnya mandi junub? Apa maksudnya tidak mandi junub? Kalau mimpi tidak mandi? Bukan. Maksudnya dia tidak akan melakukan hubungan suami istri sampai Amuriyah kembali, karena ada wanita yang diganggu oleh orang kafir di sana. Lihat kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Tapi jasa besar itu dirusak oleh para pembisik tadi, sehingga mereka Mu'tasim mengundur besok sajalah. Akhirnya dia tercatat penyiksa Imam Ahlis Sunnah Ahmad ibn Hanbal, ghafarallahu lahu. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di masa anak beliau Al-Wathiq, ketika ditanya tentang Imam Ahmad, dia bilang, andainya boleh seorang anak
berlepas diri dari ayahnya. Artinya saya bukan anaknya. Saya bukan anaknya. Al-Mu'tasim, saya akan berlepas diri dari ayah saya itu. Paham? Karena sudah jelas kebenaran di depan matanya, tapi dia tidak mengikutinya, bahkan tetap menyiksa demi menyembunyikan kebenaran Imam Ahmad dan menyembunyikan kesalahan dan kezalimannya. Akhirnya begitulah anaknya bersikap, andainya boleh saya melepas diri dari ayah saya, la tabarra'tu minhu, saya akan melepaskan diri padanya. Boleh tak melepas diri dari ayah kita? Boleh tak? Nabi Muhammad ada dia melepas diri dari ayahnya? Saya tidak akui dia ayah. Ada? Masuk berlepas diri itu maknanya tidak mengakui antum keturunan ayahnya. Kenapa? Ayah saya penjudi, pokoknya ayah saya bukan itu. Boleh tak? Astagfirullahaladzim. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Dosa besar, terlanat kita. Makanya dia bilang, andainya boleh, saya lepas diri, saya malu saya punya ayah seperti itu. Kenapa? Jelas kebenaran di depan matanya, tetapi mendengar juga para pembusuk itu. Nah, kembali ke tadi kaum muslimin dan muslimat, Heraklius termasuk yang sudah nyata kebenaran di depan matanya. Cuma ketika dia sampaikan itu kepada para punggawanya, pada pangerannya, para semuanya, para pemuka agama Nasrani, ternyata mereka menolak mentah-mentah. Artinya dia khawatir kerajaannya hilang, khawatir kedudukannya lepas, khawatir namanya yang sudah terkenal menjadi pudar. Akhirnya besok sajalah. Akhirnya dia tidak beruntung mendapatkan hidayah, padahal dia sudah katakan, ya kaum, wahai kaumku, inilah nabi akhir zaman yang kita tunggu. Lau anni indahu la ghasaltu an rijlaihi wa ahmilu aw la ahmaltu na'laihi. Andainya saya berada bersamanya, artinya dia berada di Madinah bukan karena jabatan sebagai kaisar ini, saya yang akan basuhkan kakinya, saya akan bawakan sendalnya. Allah, seorang kaisar mau bawakan sendal seorang nabi? Iya, karena nabi di akhirat nanti tinggi. Kaisar-kaisar, raja-raja, presiden-presiden, kalau tidak ikut nabi rendah. Paham? Tak percaya tuh? Tak percaya? Besok sajalah. Besok sajalah kita lihat bahwa para raja yang tidak adil, para raja yang zalim, besok itu mengecil seperti akal hasyarat, seperti serangga-serangga. Tahu tak tuh serangga? Dipijak orang. Itulah raja-raja zalim itu. Tapi kalau seandainya dia adil, ala manabiran min nur, di atas mimbar-mimbar cahaya. Kenapa? Adil tak mungkin kecuali mengikut para nabi. Adil tak mungkin kecuali mengikut para rasul. Karena kalimat adil tidak ada dalam kamus kecuali dalam kamus agama Allah SWT. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Karena kezaliman yang paling zalim adalah ketika tidak mengikut Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang paling zalim adalah tidak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudarat, dirar yang paling dirar adalah tidak menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena itu semuanya mudarat. Ma'asyiral kiram. Abu Talib, nah, antum bilang apa kalau Abu Talib radhiyallahu anhu? Abu Talib, antum bilang apa? Antum di surga atau di neraka? Kalau ikut perasaan masuk surga aja ya. Masa paman Nabi masuk neraka? Sahih? Kan ikut perasaan. Masa paman Nabi masuk neraka? Kan Habib itu. Habib enggak? Ya akhi, orang tidak jelas turunannya Habib. Masa Abu Talib enggak Habib? Abu Talib Habib enggak? Habib. Masuk surga? Masuk surga?
Terus kenapa tuh bilang setiap Habib wajib masuk surga? Habib yang ini tidak ada jasa sama Nabi, kadang merubah-rubah agama Nabi alaihissalam. Lalu antum katakan pasti benar? Pasti benar? Enggak. Abu Talib kenapa dia tidak masuk surga? Karena besok sajalah. Asalnya dalam syair dia jelaskan, kalau bukan laula khaufal malamah, kalau bukan karena takut cercaan, saya engkau dapatkan akan taat dan mengikuti. Saya tahu apa yang kau bawakan. Akhirnya Abu Talib pun tidak beruntung mendapatkan hidayah yang mahal ini. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Abu Talib akhirnya ketika mau meninggal, Nabi alaihissalam dengan penuh rasa sayang, dengan penuh kesungguhan, ya sangat-sangat mengharapkan, karena jasa Abu Talib sungguh tidak terhingga pada dakwah Nabi alaihissalam. Bukan hanya sekedar jasa dia memelihara beliau sejak kecil sampai dewasa, bukan hanya itu, tapi jasa di dalam dakwah sendiri. Bukankah orang-orang Quraisy datang kepada Abu Talib, Abu Talib, ini anak saudaramu, anakmu ini, ya, bagaimana kalau kita barter saja? Bagaimana? Ya, kami carikan anak pemuda yang paling ganteng di seantero Arab ini, kemudian kami berikan dia kekayaan yang kami miliki, lalu kompensasinya apa? Kau serahkan Muhammad pada kami. Untuk diapakan? Untuk kami bunuh. Hebat sekali kalian ya, katanya. Saya ambil anak kalian untuk saya beri makan, untuk saya kasihani, untuk saya bolo, tak boleh, saya didik. Lalu kalian ambil anak saya untuk kalian bunuh. Lebo tak kalian, noh? Lebo tak kalian, nah. Jadi di sini waras Abu Talib. Kalau bukan karena dia mencintai Nabi alaihissalam, kalau bukan karena dia membela Nabi alaihissalam, sudah lama juga orang-orang itu. Tapi Allah itu punya cara tersendiri untuk menghindari Nabi alaihissalam dari bahaya orang kafir ini. Begitu jasa beliau. Makanya ketika beliau meninggal disebut tahun itu tahun kesedihan, amul huzni, karena Nabi pun sudah kehilangan tempat bersandar selain Allah Subhanahu wa taala. Buktinya beliau harus pergi ke Taif. Cuman sayang Abu Talib, besok sajalah, diulur-ulur sampai waktu terakhir ketika nak melepas ruhnya, melepas nyawanya, datang pula syaitan besar. Siapa yang datang? Abu Jahal, kemudian Ubaidullah ibn Abi Mu'aid, Utbah bin Rabi'ah. Mereka setiap Nabi katakan, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha laka indallah. Syaitan bilang, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Katakan paman, kalimat la ilaha illallah yang akan saya dihujjah memberikan syafaat kepadamu di sisi Allah pada hari kiamat. Syaitan membisikkan, hei, kamu mau berpaling dari agama Abdul Muttalib, ingat nama Abdul Muttalib. Begitu pula makanya kalau ayah banyak kebaikan pada anak, dikenang oleh anak di saat-saat seperti itu. Abdul Muttalib memang penyayang pada anak-anaknya, ya, berbakti pada anak-anaknya sebelum anaknya berbakti kepada dirinya. Makanya di saat itu dia terkenang pula. Apalagi kalau dikenal Hashim, Qusay kan terkenal semua. Tapi Abdul Muttalib mengikut seperti itu, penyayang pada anak-anaknya dan menghormati anak-anaknya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Akhirnya dia bilang bal ala millati Abdul Muttalib. Akhirnya dia menghembuskan napas terakhir dalam keadaan kafir. Bisa Nabi bela lagi? Bisa Nabi membelanya lagi? Beri syafaatnya? Nah. Maka dia Habib, tetapi kan Habib kan, innaka la tahdi man ahbabta. Nyata cinta Nabi kepadanya,
nyata cintanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ternyata cinta itu tidak menyelamatkan. Kenapa? Karena tidak mengikuti sang Nabi alaihi salatu wassalam. Besok sajalah Heraklius, besok sajalah. Beda dengan anaknya Ali bin Abi Thalib. Anak kecil itu tapi punya semangat orang dewasa. Bagaimana dia? Kita dengar setelah azan nanti. Jangan kemana-mana. Nah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, beda dengan anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ketika dia masuk Islam masih kecil tapi sudah punya pilihan besar dan tidak mengundur. Karena dalam bab ini ayahmu tak bisa dijadikan rujukan, tak bisa dijadikan referensi. Sama, awak nak ngaji sunnah, ayah anti sunnah, jangan tanya pula ngaji kami dia punya nabuyan. Itu apa ayat masjid Diran tu katanya, kan tak mungkin, ya. Kok bisa jadi masjid Diran? Karena dibangun dekat-dekat. Itu masalah. Dekat dibangun bukan karena harus berlawan, tidak, tapi karena memang tidak memungkinkan karena ada halangan-halangan. Oleh itu karena tadi Nabi tak bisa ngaji di Nabi tak bisa ngaji di Masjidil Haram karena pengurusnya Pak Haji. Haji yang beda kaji, yaitu Haji Abu Talib, Masjidil
haram, dilarang Nabi ngaji di situ. Yang jadi pengurus pamannya. Lalu pamannya aja tidak menerima dakwahnya, berarti dakwah Nabi batil. Itu dululah gaya jahiliyah dulu. Sampai hari ini itu masih dibawa juga orang. Lihat Muhammad bin Abdul Wahab, dakwahnya tidak diterima oleh pamannya, oleh saudaranya Sulaiman, dan juga diterima oleh ayahnya Abdul Wahab. Lalu itu bukti bahwa dakwahnya adalah batil, harus dimusuhi. Ya akhi, sejak kapan pula syarat dakwah diterima oleh keluarga? Sejak kapan pula syarat benarnya dakwah harus diterima oleh masyarakat? Sejak kapan pula dakwah harus diterima oleh suami istri? Bukankah Nabi Nuh dakwahnya ditolak oleh istrinya? Bahkan istrinya ikut berbuat makar dengan para musuh-musuh dakwah. Bukankah dakwahnya ditolak oleh anaknya sendiri? Sah? Siapa nama? Haji Kanaan. Lalu antum katakan dakwah Nabi Nuh yang dimusuhi 950 tahun itu batil gara-gara ditolak oleh masyarakatnya? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Besok sajalah kita lihat. Ya. Tapi ternyata mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sempat ada azab seperti itu hari ini, bisa kita buktikan langsung sah. Cuman Allah dengan dibangkitkannya Nabi sebagai rahmatan lil alamin, tidak lagi ada azab-azab seperti yang terjadi pada umat terlebih dahulu. Disinilah subuhat banyak masuk. Subuhat masuk. Kalau seandainya karena dakwahnya ditolak oleh keluarga batil, dakwah Nabi Lut ditolak oleh istrinya, bahkan ikut makar dengan para penolak dakwah. Dan terakhir Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditolak dakwanya oleh pamannya Abu Lahab, ditolak oleh orang yang masih kerabat dengannya Bani Makhzum, Abu Jahal, ditolak oleh masih banyak, ditolak oleh orang-orang yang sebenarnya kan mereka Quraisy semua, masih satu kabilah induknya kan Quraisy. Sah? Ibaratnya orang kalau kampung saya satu orang Murajalai semuanya, sah? Ditolak dakwanya, lalu dakwanya itu berbahaya. Iya, berbahaya bagi yang ahli batil. Sahih. Dakwah kita berbahaya bagi ahli bid'ah, betul. Sebab apa? Karena dakwah Syekh menolak semua bentuk bid'ah, dari bid'ah dhalalah sampai bid'ah. Memang semua bid'ah itu dhalalah kata Nabi. Tidak ada bid'ah yang hasanah. Saya sudah katakan yang mengatakan ada bid'ah hasanah, saya bisa buktikan insyaallah. Semua yang bilang ada bid'ah hasanah secara istilah syar'i ada dua saja. Satu memang ahli bid'ah. Yang kedua kena syubhat bid'ah. Jelas ya? Memang ahli bid'ah atau kena terpapar virus bid'ah. Dia mungkin tidak ahli bid'ah karena dia nggak tahu, atau karena terpengaruh oleh virusnya. Aslinya adalah ahlus sunnah, tetapi ada dalam beberapa hal dia terkena virus bid'ah. Kalau antum tidak percaya, ayo sebutkan nama ulama yang menyebut ada sunnah atau bid'ah hasanah. Sebut secara istilah. Antum jangan bilang Umar bapak bid'ah. Umar itu anti bid'ah, kata Nabi yang bilang Umar babul fitnah, bab yang menghalangi adanya fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah bid'ah. Makanya di zaman Utsman terjadi fitnah. Apa fitnah? Terbunuhnya Utsman. Apa sebab terbunuhnya fitnah? Apa sebabnya fitnah itu? Adalah bid'atul khawarij. Bid'atul khawarij, awalu bid'ah yang muncul dalam Islam. Sampai Nabi mengingatkan dengan keras, kalau saya sempat bertemu dengan mereka, aku bunuh mereka seperti membunuh kaum Ad dan Thamud. Nasallallahu alaihi wasallam. Lalu kadang-kadang orang ini karena dia satu keturunan dari Bani Zul Khuwaisirah, bibit Khawarij, lahir dari Bani Tamim. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir dari Bani Tamim.
dari Najd. Lalu ukuran juga, karena di Najd lahirnya dari Bani Tamim, pasti dia Khawarij. Ya Syekh, kalau itu karena dia satu suku, langsung sesat, antum harus bukan karena suku, karena kebenaran itu bukan kebatilan, bukan karena ditentukan oleh suku, tetapi ditentukan dengan Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalam. Kalau dikatakan dia memahami sendiri, tidak mengikuti ulama, masya Allah, antum memang tak pernah baca bukunya betul. Ya, kalau antum baca bukunya, tidak lepas dari berkata Al-Bukhari, berkata Asy-Syafi'i, berkata Ahmad bin Hanbal, berkata Abu Hanifah, dan seterusnya. Mereka tidak ulama ya. Berkata Anas bin Malik, tidak ulama ya. Ishaq bin Rahuyah, tidak ulama ya. Maksud mereka tidak masuk dalamnya Zamakhsyari, si Mu'tazilah, tidak masuk dalamnya Al-Fakhrur Razi yang juga yang menghidupkan warisan Mu'tazilah, walaupun dia Asy'ari mazhabnya, tapi metodenya adalah metode Mu'tazilah. Maka terjadi perbedaan yang sangat krusial antara Asy'ariyah mutaqaddimin dan Asy'ariyah mutaakhirin. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ali bin Abi Thalib tidak menunggu sampai besok, tidak minta pendapat ayah yang memang menentang dakwah. Dia memang tidak menentang, memusuhi, tapi hatinya masih menentang, masih ada kesombongan di dalam dirinya, masih ada istikbar, sifat sombong masih ada. Sebab kata Nabi, al-kibru batarul haqq, menolak kebenaran. Dia tahu benar tapi masih ditolaknya, berarti dia masih sombong, walaupun tidak sampai menghina manusia. Dia tidak merendahkan Nabi, tapi menolak kebenaran dari Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, apa yang menjadi penyebab orang selalu mengatakan besok sajalah, mengulur-ngulur, tidak menerima kebenaran, padahal orang yang punya kekuasaan paling tinggi seperti Heraklius, atau yang punya nama besar seperti Abu Thalib, atau yang lain-lainnya, apa sebab mereka? Ternyata rata-rata semuanya adalah tidak yakin dengan pertolongan Allah, tidak yakin dengan pertolongan Allah. Sah ya? Padahal kalau mereka yakin dengan pertolongan Allah, berapa banyak orang yang meninggalkan kekuasaannya demi untuk mengikuti kebenaran. Alhamdulillah. Najasyi, raja juga kan? Najasyi, raja enggak? Wih, raja si raja apa enggak? Enggak ya? Raja. Tetapi dia tidak takut. Akhirnya dia masuk Islam, walaupun diam-diam. Sebenarnya Heraklius kalau mau bisa juga masuk Islam, diam-diam. Kan boleh diam-diam, boleh terang-terangan. Bahkan mungkin kalau seandainya ini para pejabat, ini para menolak, para ulama pemuka agama menolak, ganti aja dengan yang menerima. Sahih? Tidak bisa tuh, atau ke penguasa sama kaisar, masa tidak bisa? Tapi lemah azamnya karena tidak yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. An-Najasyi tidak. Ketika dia dihadapkan dengan Ja'far, datang pula Amr bin al-As, juru runding paling ulung, salah satu orang super cerdas di era Islam, sudah punya hubungan dengan Kaisar Romawi, hubungan dengan Raja Najasyi, punya hubungan dengan Kisra Persia, punya hubungan dengan Raja Yaman. Wih, dia juru runding Quraisy paling ulung. Dia yang diutus Quraisy untuk menarik kembali orang-orang hijrah ke Habasyah, untuk disambut dengan mawar merah, karpet merah, bukan untuk dijebloskan ke penjara dan disiksa. La ilaha illallah. Akhirnya An-Najasyi berani menegaskan, memutus hubungan diplomatik dengan Quraisy. Kalau ini ya Amru,
Ya Amru, selama saya masih hidup, orangnya takkan bakal saya kirim. Karena terbukti Anda ini telah berbuat zalim. Anda menyiksa mereka karena mengikut apa yang saya ikut. Apa yang ikutnya? Inna Rabbi Allah. Rabb saya adalah Allah saja, yang lain tidak ada. Makanya orang yang tak punya kepentingan atau merasa tidak penting dengan dunia itu mudah untuk menerima langsung kebenaran. Tapi yang tidak, besok sajalah. Yang kedua, kaum muslimin adalah hubbud dunia. Cinta dunianya lebih dominan. Sebenarnya buah daripada tidak yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga cinta dunia dominan, sehingga dia rela meninggalkan kekufuran, dia rela meninggalkan iman dan memilih kekufuran, padahal sudah jelas dan nyata di depan mata. Yang ketiga adalah tekanan dari kiri dan kanan. Padahal sebenarnya tekanan itu ibarat per, atau pernya ring, apa namanya? Iya, per ya. Kalau semakin diinjak, dia semakin cepat lonjakannya. Artinya biarlah orang tekan kita, dia akan terpental sendiri. Maka pernah ada orang ngajak untuk berdebat, diskusi. Saya bilang silakan aja, tapi ingat ya, kalau seandainya serangannya sangat keras, tangkisannya juga. Kalau serangannya keras, tangkisannya juga keras. Kalau tuan-tuan siap, saya siap. Kalau tidak, alhamdulillah tidak siap mereka. Baru siap setelah saya pergi. Setelah pergi baru siap. Assalamualaikum. Awak memang begitu, Syekh. Karena apa? Kita tidak ada kepentingan dengan apapun. Ibarat kata Dr. Hamid Basri, bekerja aja mau, apalagi berhenti. Bekerja saja mau, apalagi berhenti. Ngaji aja mau, apalagi berhenti. Lebih senang berhenti daripada ngaji, berhenti daripada bekerja. Soal hidup, Allah sudah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada binatang melata di atas muka kecuali Allah jamin rezekinya. Rezeki itu ya tidak mesti banyak, yang penting ada rezeki. Kalau tidak habis rezeki, lolok semuanya. Apa namanya? Mati kita. Tak cahaya dah. Kata Ibnu Qayyim, ar-rizqu qarinul ajal. Rezeki itu adalah sahabat kentalnya ajal. Bila rezeki habis, ajal pun datang, yang selesai. Maka nikmati. Berapa banyak orang yang secara duniawi tidak beruntung, modelnya menurut kita menderita, tapi orang paling bahagia. Utang tidak ada orang. Awak kaya raya tapi utang setinggi hubungan rumah. Itu apa? Nampaknya kaya tapi utang banyak. Anak susah diatur. Tapi ini orang, Masya Allah, barangkali dari sisi duniawi cukup makan, besok cari lagi. Tetapi utang nggak ada. Anak soleh dan salihah, tak ada berbakti. Itu tidak didapat dengan uang itu, tidak dapat dengan rumah besar, tidak didapat dengan jabatan tinggi. Ini jabatan tinggi ya, tapi sebentar dapat telepon, anak bapak nabrak orang, anak bapak di sini, anak bapak terlibat ini. Ya Allah, senang dah. Habis itu istri lagi, istri bapak tertangkap selingkuh, istri bapak memerah seorang. Jadi kaum muslimin cinta dunia, jadi tekanan orang sekitar. Heraklius karena tekanan, tidak mampu. Abu Talib karena tekanan, tidak mampu. Oleh sebab itu, makanya setiap bekerja kita tanya, siap tidak bekerja dengan tekanan? Orang yang siap bekerja dengan tekanan, sukses. Tapi kalau bekerja tidak siap tekanan, pindah sana, pindah sini. Maka kita dapat dia predikat cilako gadi, pulang sonjo, cilako bujang, gonja. Tahu gonja? Bukan ganja, gonja. Tahu gonja? Tidak tahu lagi tuan-tuan, ini pepatah orang dulu-dulu. Celaka gadis pulang senja, lambat pulang ke rumah. Kalau senja jangan keluar lagi. Tidak, lambat dini hari masih di luar juga. Na'udzubillah. Celaka bujang suka pindah-pindah. Coba kerja di sini 2 hari, berat beban kerjanya, gaji sikit, akhirnya pindah lagi, dia lain mudah-mudahan. Nah, tengok sana
baru 2 pekan pindah lagi. Kapan karir antum akan naik? Tak ada sabar sedikit pun. Ya, kalau memang itu bagus, pekerjaannya halal, legal, thayyib, lanjut dulu sampai benar-benar kita mendapat. Akan selalu menekan, atau justru antum yang buat keputusan sebulan dipecat diganti, sebulan dihentikan diganti, sah, selesai. Namanya punya kuasa. Makanya tidak sedikit orang karena tekanan lingkungan dia tidak bisa melaksanakan apa yang kebenaran yang dia yakini. Kebenaran yang dia yakini tidak bisa dia kerjakan. Akhirnya kadang-kadang terjadilah apa yang dikhawatirkan Nabi dalam doanya, Allahumma inni a'udzuka minal hawri ba'dal qaur, minal hawri ba'dal qaur. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu dari berpaling dari kebenaran setelah mendapatkannya. Berapa banyak orang yang ingin bertaubat. Dulu orang nak berhaji di saat belum antrian haji, akhirnya besok sajalah. Dia sudah mampu, umur sudah cukup, dana sudah cukup, cuman belum sampai 40 tahun umur katanya. Berat bawa peci haji itu katanya, masih berniat juga. Itulah karena pemahaman agama yang keliru. Kalau belum sempat 40 belum haji, nanti masih maksiat lagi. Dia bilangnya tidak boleh lagi solat lebih besar dari haji sebenarnya. Sah? Apakah setelah kita solat gara-gara masih berdosa kita tidak solat? Weh, gara-gara keluar dari sini nanti nampak lagi orang di jalan. Oh, dosa terus, tidak usah solat jemaah, sok-sok alim kita. Biasalah yang namanya mato cinan kena aja, yang seleo cinan kena lama, kan ya? Itu biasa. Cuman kita harus menahan diri. Tidak boleh pula kalau gitu tidak keluar rumah Ustaz. Yang laki-laki harus keluar, perempuannya harus jangan keluar. Makanya perempuan itu kalau tidak ada kebutuhan jangan keluar. Apalagi keluar dengan tabarruj. Waqarna fi buyutikunna. Ini tidak asal keluar perempuan mula. Perempuan siapa yang dibawa? Disuruh nikah tidak mau, tapi nak kawin terus. Na'udzubillah. Kalau memang sudah tidak tahan lagi nikah, jangan angkut anak orang. Kadang-kadang itulah karena jarang ke rumah Allah, tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah ada niat dan nampak kebenaran depan mata, jangan tunggu besok sajalah. Tidak. Sekarang juga tasawuf itu tidak pernah menang, tidak pernah berhasil orang yang suka menunda-nunda, baik pekerjaan maupun menikah. Jadi kalau sudah nampak, sudah sanggup, laksanakan. Oh, besok nanti tidak suai, saya tidak suai, diungkai lagi, kan musa. Sah? Tidak suai diungkai. Cuman Allah suruh satu, lihat yang membuat kita menarik padanya. Dua, pelajari agama dan akhlaknya. Kan gitu kan? Nah, teorinya ya semua kita seperti itu. Tetapi ternyata tidak sesuai ekspektasi ya. Kalau biasalah, saya ketika menikah dipanggil oleh salah satu pejabat di kampus, oh ini kamu nikah? Iya. Yang dengar nasihat saya katanya, ini dengar tuh, yang mau nikah dengar juga, weh. Kalau kau temukan pada istrimu Dasman 65% dari yang pernah kau harapkan dari seorang wanita sebelum menikah. Kan kita punya target-targetnya. Istri saya begini, mesti begini, sah? Jelas? Pokoknya dia menjadi wanita seperti bidadari surga, dipandang menyenangkan, disuruh mengerjakan, ya kita datang disambut, kita pergi diantar, sah? Makanan servis, bau selalu harum, rumah bersih, sah? Duit dikasih terus sama kita, bukan kita yang ngasih duit, masya Allah. Banyak. Nah, kalau kau temukan pada istrimu 65% saja dari yang kau harap tuh, itu sudah mumtaz. Sudah mumtaz. Jangan harap 90% ke atas, enggak. Tapi kalau dapat, jangan sia-siakan. Kalau perlu minta lagi yang kedua. Tapi jangan tunggu sampai besok, nanti diambil orang. Nah, kalau sudah nampak, segera eksekusi. Janganlah mantri pandang yang belum halal, apalagi kalau diajak kemana-mana. Makanya banyak orang tidak tahu, diajaknya orang boncengan, kami tidak ngapa-ngapa katanya. Bonceng itu sudah ngapa-ngapa tuh,
lalu berdiri tengah malam misalnya di jalan berdua, tidak ngapa kami dapatnya. Kalian berdua itu sudah ngapa-ngapa, khalwat itu sudah dosa, pergi malam hari berdua itu sudah dosa. Kalian tidak merasa berdosa, kenapa? Karena jarang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat tak dijaga, ya, tidak berjamaah, belajar agama nggak ada. Besok sajalah. Besok kapan? Setelah tua. Muda aja tidak nyambung kaji, apalagi setelah tua. Sudah berapa masuk subuhat banyak. Yang ngaji di masjid itu masjid dirar, ngaji di masjid yang darar. Ya, ya kadang-kadang kaji itu harus moderat. Moderat itu bukan pro kebenaran, tapi pro kebatilan. Itu bukan moderat namanya, mudarat. Sedangkan ada aliran agama moderasi beragama, tapi mentolerir yang batil-batil dan keras kepada yang hak-hak. Ini bukan moderat, ini namanya paham mudarat. Bedanya, yang kesesatan-kesesatan tidak boleh dibilang sesat, kafir aja tidak boleh bilang kafir, karena supaya kita moderasi beragama. Ini bukan moderat, tapi namanya mudarat. Karena moderasi itu adalah membela yang hak, mengembalikan ke jalur yang benar. Itu yang moderat. Itu yang moderat. Ya, bukan mengakomodir kebatilan. Kebatilan harus disampaikan batil. Kalau tidak kita berkhianat. Makanya pengkhianatan dalam agama bawa mudarat bagi agama. Maka itu bukan moderasi yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walaupun berdalil nanti wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasat, lihat tafsirnya oleh para ulama, adalah kamilina adilin, orang-orang yang sempurna agamanya dan yang adil. Lihat tuh, sehingga bisa jadi saksi. Orang yang jadi saksi, yang merusak agama, tidak sempurna, tidak bisa jadi saksi. Orang yang zalim tidak boleh jadi saksi. Kan litakunu, woi, sama ayatnya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Supaya kalian jadi saksi bagi manusia. Saksi wajib benar, saksi wajib sempurna, wajib tidak zalim. Jelas? Makanya ummatan wasatan adalah pembela kebenaran dengan adil, bukan mengakomodir semua aliran sesat, lalu tidak boleh disesatkan, bahkan orang kafir tidak boleh dikafirkan, lalu memerangi aliran kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul. Itu bukan moderat, tapi adalah mudarat. Nah, wallahu musta'an. Dah, saya kira sudah sampai risalah, sudah bisa dipahami ya sebab-sebabnya. Nah, tentu bagaimana menghilangkannya, yaitu menghilangkan sebab tadi. Yakinlah Allah akan menolong kita. Sah? Sebagaimana nanti dulu Nabi SAW ditolong oleh Allah SWT. Kalau melihat masa itu tidak ada harapan Nabi akan bangkit, tidak ada harapan dakwah akan sampai ke Panam ini. Sah? Sahih? Tapi Allah sudah yakinkan Nabi kita SAW ketika diminta oleh pamannya menghentikan dakwahnya, mencelah orang-orang musyrikin. Lalu kata Nabi SAW, wallahi ya la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar. Paman, ini kalau Allah perintahkan saya menghentikannya, saya jalani. Tapi Allah sudah berjanji bahwa urusan agama ini sampai ke seluruh negeri yang ada siang dan malam di situ. Padahal ada siang malam? Panam ada siang malam, woi, ada. Maka Nabi sudah yakin akan sampai ke sini. Tapi Nabi pernah sampai ke sini? Tidak. Tapi keyakinannya sampai. Maka dia tidak tunggu sampai besok, dia sampai. Yang kedua, ya, tadi yakin pertolongan. Kedua, kurangi cinta dunia. Kurangi cinta dunia. Tidak cinta dunia tidak mungkin juga ya. Sah? Nah, boleh mencari dunia.
Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin qanatirul muqantarati wal zahab. Itu sudah fitrah. Tidak ada orang yang tidak hijau mata tengok piti, ya. Tidak ada orang yang tidak melamun kalau lihat wanita cantik, Tidak ada yang tidak cinan maksud saya. Semua ingin serba dunia ini, tapi jangan sampai cinta itu yang dominan. Kapan tahunya? Ketika kita dihadapkan antara ini halal, ini haram. Yang halal menguntungkan, tidak mudah. Yang haram didapat dengan cara yang sangat mudah. Bisa kita menahan diri, sabar dengan kesulitan ini sedikit yang halal, dan tidak mengambil yang haram. Kalau sudah terbiasa dengan demikian, jangankan melepas jabatan, melepas nyawa pun orang siap. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Abu Bakar, perlu sumbangan seluruh hartaku untuk Nabi alaihissalam. Tidak ada yang ditinggalkan, ada Allah dan Rasul. Awak tidak tolong dia, tidak tahu, tapi setidaknya jangan sampai tidak ada kontribusi kita dalam kebaikan apapun. Atau setidaknya kata Imam, tapi seluruhnya bayangan surga. Siapa yang berjihad, surga. Siapa yang birrul walidain, surga. Siapa yang menjaga salatnya, surga. Ada Nabi janjikan, siapa yang bayar zakat besok jadi kepala Basnas. Ada? Siapa yang rajin nuntut ilmu jadi menteri pendidikan. Ada? Nah, kita hari ini kan itu ikut tim sukses, besok jadi kadis. Berapa bayar setor untuk di waktu pemilu, nanti jadi kaban, besok jadi kabid, besok jadi kasih. Makanya kita menghidupkan cinta dunia, sehingga siapapun yang jadi tak punya keberanian tegak di jalan yang benar, kecuali tidak mengganggu kepentingan. Tidak mengganggu kepentingan. Makanya ke anak-anak kita, ya kalaupun nak janjikan yang bersifat duniawi, tapi jangan seperti kalau kau nanti ini berhasil ini misalnya, kamu saya janjikan jalan ke Bali misalnya. Entah apa ke Bali. Tapi nanti kamu saya umroh dan haji, mantap. Atau saya buatkan pustaka lengkap kitab agama, mantap tuh. Atau nanti saya buat masjid, kalau lebih banyak lagi duit, pilih nama kamu. Misalnya namanya Abdul Aziz, Masjid Malik Abdul Aziz, misalnya kan, dan sebagainya. Buatkan. Tak, sehingga ada bukan cinta dunia yang tertahan, yang terbuat. Ini dah, kalau kamu nanti ini saya belikan sepatu dari Itali, minyak wangi dari Paris, atau saya ajak jalan-jalan ke Turki dan sebagainya. Tapi saya ajak kamu jalan ke Baitullah, ya mak jalan ke umrah ke Makkah, ziarah ke Madinah, ada ininya. Kemudian kalau kamu misalnya rajin, nanti sekolahkan ke luar negeri, ya tentu sekolah agama atau sesuai dengan spesialisasi yang dia inginkan, tapi bukan menanamkan cinta duniawi kepadanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, kemudian menyadari bahwa sesungguhnya yang paling berharga bagi kita adalah waktu, dan waktu tak bisa diulur, karena waktu yang semenit yang telah berlalu tak bisa dijemput lagi, tapi 1000 tahun yang akan datang masih sabar kita menanti. Artinya apa? Lewat ajal kita, tidak ada lagi masa memperbaiki, dan kita setiap hari dihadapkan kemungkinan mati. Nah, bila hari ini nampak kebenaran jelas dengan dalil-dalilnya, jangan diingat lagi tekanan-tekanan itu, jangan diingat lagi harapan-harapan duniawi itu. Saya setiap bertemu dengan hak harus menjadi pendukungnya, ikuti dan kerjakan. Karena sering hanya ada tekanan itu sifatnya hantu saja, yang tidak ada hakikatnya. Saya dihantui oleh ketakutan, halusinasi. Kalau saya nanti ikut ini yang terjadi. Padahal kadang-kadang bukan itu yang terjadi, justru sebaliknya. Saya kehilangan teman-teman, ya teman-teman buruk, tapi akan teman-teman yang suka bid'ah, tapi akan diganti dengan yang lebih
baik, teman-teman baik, teman-teman yang taat pada Allah dan Rasulnya, dan jauh daripada kesesatan bid'ah. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi besok sajalah kita sambung kembali kajian kita ini. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Memang saya pandai menjelaskan. Jadi semua jelas, ada yang ditanyakan. Terima kasih dan mohon maaf karena waktu sudah merangkak ke angka 8 dan mungkin sudah kita pakai lebih kurang 58 menit. Saya kira cukup sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu